الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب. Lebih-lebih lagi nikmat iman dan kesempatan sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita hadir bersama-sama berkumpul di tempat ini guna untuk mengikuti rangkaian acara pelaksanaan Salat Sunnah Idul Adha 1441 Hijriah 2020 Masehi. Semoga seluruh pahala ibadah salat sunnah Idul Adha kita diterima baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita,
Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat muslimin, Bapak Ibu, jemaah salat Id yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan Bupati Kolaka. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Kadis Pertahanan Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kolaka, Bapak Insinyur Muhammad Bahrul Hanise MT. Kepada beliau dengan ini kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya mengajak kepada kita semua untuk bersama-sama mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam suasana masa pandemi Covid-19, kita masih diberi hidayah dan kesehatan oleh Allah sehingga kita masih hadir di tempat yang penuh barakah ini dalam suasana kegembiraan dan kebahagiaan merayakan hari raya Idul Adha 1441 Hijriah 2020 Miladiah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, serta kepada kita semua yang senantiasa istiqomah menghidupkan sunnah-sunnahnya dalam seluruh aspek kehidupan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mencermati perkembangan terkini pandemi Covid-19 di Kabupaten Kolaka. Ternyata fakta di lapangan masih mengalami peningkatan yang signifikan. Untuk itu, kami selaku pemerintah menghimbau kepada seluruh masyarakat kiranya dapat bekerja sama dengan baik untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid-19 di Kabupaten Kolaka dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amal ibadah serta memperbanyak doa. Semoga wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, senantiasa dengan penuh kesabaran dan ketaatan untuk selalu mematuhi seluruh surat edaran dan himbauan baik dari pemerintah maupun dari instansi atau lembaga yang terkait demi untuk keselamatan bersama di masa pandemi Covid-19 saat ini. Ketiga, kepada seluruh tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta tokoh masyarakat lainnya, diharap perannya untuk menjadi motivator dengan masyarakat terkait bersama kita dalam memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid-19, sehingga dengan berkah kebersamaan itu, insya Allah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semuanya dari wabah virus corona ini. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya bersama Saudara Wakil Bupati Kolaka mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama kita semua selama ini, sehingga seluruh rangkaian program pembangunan pembinaan kemasyarakatan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dan permohon maaf yang sedalam-dalamnya bila mana di dalam perhikmatan kami masih terdapat kekurangan dan khilafan sehingga indah rencana dan rancangan manusia, namun pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala pula lah yang menentukan segalanya. Hadirin kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan segala perhatian, harapan, doa serta iman dan amal soleh kita semua selama ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjauhkan Kabupaten Kolaka dari segala musibah, wabah dan bencana. Sebaliknya senantiasa menurunkan berkah dan maghfirahnya kepada kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya saya bersama Saudara Wakil Bupati atas nama pribadi dan keluarga serta seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Kolaka, DPRD, SKPD, camat, kepala desa, lurah beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1441 Hijriah
2020 Miladiah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah salat Id yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dimulai tadi sambutan Bupati Kolaka yang telah disampaikan oleh Kadis Ketahanan Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kolaka, Bapak Insinyur Muhammad Bahrul Hadi SMT. Kepada beliau kami ucapkan banyak terima kasih. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah salat Id yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun susunan acara pelaksanaan sholat sunnah Idul Adha 1441 Hijriah dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama pembukaan sebagaimana yang telah berlangsung. Acara kedua penjelasan singkat tentang tata cara pelaksanaan sholat sunnah Idul Adha yang akan disampaikan oleh Muhammad Sahib SAG. 3. Pelaksanaan sholat sunnah Idul Adha yang insyaallah akan dipimpin langsung oleh Al-Ustadz Sudarmansa SQ. 4. Khutbah Idul Adha yang insyaallah akan dibawakan oleh Al-Ustadz Alamsa SPDI MA. Kemudian acara kelima penutup. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita melangkah ke acara yang selanjutnya, yakni penjelasan singkat tentang tata cara pelaksanaan sholat sunnah Idul Adha yang insyaallah akan disampaikan oleh Muhammad Sahib SAG. Dan insyaallah acara ini akan tetap berlangsung sesuai yang telah kami sampaikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua sehingga kita hadir di tempat ini guna melaksanakan salat sunat Idul Adha 1441 Hijriah 2020 Masehi. Adapun penjelasan singkat tentang tata cara pelaksanaan salat sunat Idul Adha sebagai berikut. Pertama-tama kita berdiri menghadap kiblat, kemudian kita berniat. Adapun lafaz niatnya usolli sunnat Idul Adha raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Kemudian kita membaca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila sampai akhirnya. Kemudian kita membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itulah yang diulang-ulang sebanyak 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Sholli sunnat Idul Adha jami'a rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal ladzina kafaru wa yasudduna 'an sabilillahi wal masjidil haram alladhi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-'akifu fihi wal-bad wa man yurid fihi bi-ilhadin bi-dhulmin nuziqhu min 'adabin alim. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Allah Ta'ala. Adapun lafaz niatnya usolli sunnata Idul Adha raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sami Allahu liman hamidah. Raka'ataini
ma'muman lillahi ta'ala. Saya berniat Allahu Akbar 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram atau takbir yang pertama kali dilanjutkan dengan membaca doa iftitah sebagaimana sholat lainnya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukratan wa asila dan seterusnya. Setelah itu dan di antara takbir disunnahkan untuk membaca tasbih Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Setelah takbir kedua dilanjutkan dengan Allahu Akbar. pada rakaat kedua takbir sebanyak 5 Allahu Akbar. dalamnya takbiratul ihram atau takbir bangun dari sujud pada rakaat pertama. Allahu Akbar. Silakan membaca tasbih sama bacaannya dengan yang ada pada rakaat pertama dan dilanjutkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nabi besar sahabat Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. wa man laha Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. yang artinya apabila hati Ihdinas siratal mustaqim. kata-kata maka sia-sialah Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله لليمين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر Allah Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma 'iidan lil mu'minin wa dhiyatan liman kana lahu sa'atan wa hajjan mabruran liman kana lahu istata'a. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, radina bihi nabiyyan wa rasula, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Segala puji hanyalah milik Allah. Mari senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepadanya atas segala karunia yang telah Dia anugerahkan kepada kita. Dialah yang menciptakan dan mematikan semua makhluknya. Dialah yang mendetakkan jantung kita sehingga mengalirkan darah ke sekujur tubuh kita. Dialah yang memberikan kesehatan, kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa menikmati keagungan Idul Adha. Maha besar Allah lagi maha agung. Mari kita senantiasa menghiasi hidup kita dengan memperbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kecintaan kita, kerinduan kita kepadanya. Mudah-mudahan dengan salawat dan rasa cinta kita kepada beliau, Allah berkenan mempertemukan kita kelak di surganya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tatkala kita berkumpul di hari raya Idul Adha, sesungguhnya kita diingatkan pada dua peristiwa suci dan agung.
peristiwa besar yang sangat menggugah perhatian umat Islam di seluruh dunia, yaitu disyariatkannya kewajiban ibadah haji ke Makkah Al-Mukarramah dan Idul Adha atau ibadah kurban. Yang keduanya merupakan syariah yang berasal dari sejarah kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kementerian Agama Republik Indonesia tahun ini telah mengumumkan secara resmi bahwa calon jamaah haji Indonesia tidak diberangkatkan karena adanya kekhawatiran akan penyebaran pandemi COVID-19. Namun demikian, bagi saudaraku yang seusianya tahun ini berangkat namun tidak diberangkatkan, janganlah berkecil hati. Insya Allah mudah-mudahan tahun yang akan datang sudah bisa diberangkatkan. Dan saya yakin di tahun ini kita telah mendapatkan pahala haji atas niat dan kesiapan kita untuk menunaikannya. Abdullah bin Al-Mubarak, seorang tabi'in yang hidup di Mekkah, menceritakan, setelah beliau selesai menunaikan seluruh rangkaian ibadah haji, beliau tertidur dan di dalam tidurnya diperlihatkan kepadanya dua malaikat yang membicarakan seorang laki-laki yang bernama Ali bin Muwaffaq yang tinggal di Damaskus, gagal menunaikan ibadah haji, tetapi diberikan pahala ibadah haji, bahkan menjadi sebab diterimanya pahala ibadah jamaah haji di saat itu. Setelah musim haji berlalu, Abdullah bin Al-Mubarak pergi ke Damaskus untuk menemui Ali bin Al-Muwaffaq guna menanyakan sebab kemuliaannya. Setibanya di Damaskus dan keduanya bertemu, Abdullah bin Al-Mubarak bertanya kepada Ali Al-Muwaffaq sebab tidak menunaikan ibadah haji. Ali bin Muwaffaq menceritakan bahwa semestinya musim haji tahun itu sudah bisa menunaikan karena sudah memiliki biaya yang cukup. Namun sebelum beliau berangkat, istrinya yang sedang hamil muda mencium aroma masakan tetangganya membuat ia berkeinginan untuk mencicipinya. Sehingga Ali bin Al-Muwaffaq mendatangi rumah yang menjadi sumber aroma masakan tersebut. Ketika Ali Al-Muwaffaq menyampaikan maksud untuk meminta sedikit masakan, sang tetangga pun menangis dan mengatakan kepada Ali Al-Muwaffaq, makanan ini tidak halal buatmu, sebab sudah 3 hari ini anakku tidak makan apa-apa. Dan tadi saya melihat ada keledai mati, maka aku mengambil sebagian dari keledai itu untuk aku masak buat anakku untuk mengobati rasa laparnya. Seketika itu air mata Ali Al-Muwaffaq menetes, seraya bergegas pulang ke rumahnya dan mengambil tabungan hajinya yang akan digunakan untuk menunaikan ibadah haji, diberikan kepada tetangganya dengan ucapan, engkaulah yang lebih membutuhkan ini daripada aku. Ali Al-Muwaffaq menggagalkan rencana ibadah hajinya demi membantu tetangganya, maka Allah menganugerahkan kepadanya haji, bahkan menjadi sebab Allah menerima semua ibadah haji umat muslim di saat itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Keagungan kedua hari ini adalah hari Idul Adha atau hari haji, disebut juga Idul Kurban, karena saat itulah bermula sejarah disyariatkannya kurban. Hal tersebut ditandai ketika para malaikat yang dipelopori oleh malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Allah, ya Tuhan, mengapa engkau memberi gelar Khalil kepada Ibrahim padahal ia selalu sibuk dengan kekayaan dan urusan keluarganya? Bagaimana mungkin dengan kesibukannya itu dia pantas menjadi kekasihmu? Allah menjawab, janganlah kalian menilai hambaku Ibrahim dengan ukuran lahiriah, tapi lihatlah isi hatinya dan amal baktinya. Tiadalah di hati kekasihku rasa cinta kecuali kepadaku. Ketika Allah berkenan menguji Nabi Ibrahim dengan perintah menyembelih Ismail putranya tersayang, beliau dengan tabah dan tawakal menerima perintah itu. Kejadian ini diabadikan di dalam Al-Quran. Falamma balagahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi menyembelihmu, maka bagaimana pendapatmu? Anak itu menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah Allah
akan mendapatimu sebagai orang-orang yang sabar. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, maka kami panggil dia, hai Ibrahim, sungguh kamu telah membenarkan mimpi itu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kemudian Allah memberikan kabar gembira, menyuruh Ibrahim menghentikan pengorbanan anaknya, dan Allah berkenan menggantinya dengan seekor domba yang besar. Menyaksikan peristiwa agung yang tiada bandingnya dalam sejarah umat manusia itu, malaikat Jibril sangat kagum karenanya Jibril memberi salam seraya berseru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menjawab, la ilaha illallah, Allahu Akbar, dan Ismail menyahut, Allahu Akbar walillahil hamd. Demikianlah drama kehidupan yang besar dalam sejarah umat manusia yang di dalamnya terungkap keridhaan seorang ibu dalam berkorban, keikhlasan seorang anak dalam kepatuhan kepada orang tuanya, serta ketakwaan seorang ayah dalam menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesemuanya itu telah berlangsung tanpa pamrih, diteladankan oleh seorang ayah bernama Ibrahim, seorang ibu yang bernama Siti Hajar, dan seorang anak yang bernama Ismail. Tokoh Nabi Ibrahim sebagai ayah sebaiknya dijadikan contoh oleh para ayah masa kini. Dia mencintai anak istrinya, namun cintanya kepada Allah melebihi segalanya. Siti Hajar seorang ibu teladan sejati yang harus menjadi contoh oleh ibu-ibu zaman sekarang. Dia adalah seorang wanita yang tabah dan sabar, tidak tergiur oleh berbagai rayuan, bersedia ditinggalkan suami di padang tandus yang tak bertepi, namun kasih sayang dan tanggung jawab dalam menjaga dan mendidik anak tidak ia abaikan walau di dalam menderita lapar dan haus. Ismail adalah tokoh remaja yang pantas menjadi idola para remaja zaman ini. Dalam usianya yang sangat muda, dia rela menyerahkan nyawanya demi takwa kepada Allah dan kepatuhan kepada orang tuanya. Itu suatu pengorbanan yang luar biasa dari seorang remaja yang berjiwa besar. Ibadah kurban yang dilakukan mengisyaratkan bahwa binatang yang dikurbankan itu melambangkan sifat kebinatangan yang melekat pada diri manusia. Itulah sebabnya ketika dipotong binatang kurban yang kita kurbankan, kita disunahkan datang menyaksikannya, kemudian keluarlah permohonan di dalam hati kita, ya Allah, mudah-mudahan dengan dipotongnya binatang yang aku kurbankan ini, terpotong pula lah seluruh sifat kebinatangan yang melekat pada diriku. Selain itu ibadah kurban merupakan jalan takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kurban menjadi simbol kepatuhan dan ketaatan yang mengantarkan kepada kepatuhan menjalankan setiap perintah syariah. Binatang yang dikurbankan akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala akan ketaatan kita kepada syariahnya. Ibadah kurban mengajarkan kepada kita akan pentingnya kepedulian sosial dalam kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Oleh sebab itu di penghujung khutbah ini saya ingin mengajak kepada saudaraku sekalian, janganlah kemudian momentum perayaan Hari Raya Idul Kurban ini hanya berlalu begitu saja. Mari kemudian kita mengambil hikmah yang ada di dalamnya. Mari kita membangun dalam kehidupan keluarga kita sebagaimana yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, saling memberikan dukungan, motivasi agar kemudian kita taat terhadap syariat agama Allah. Suami menjadi teladan, istri menjadi support, anak kemudian menjadi pujaan dalam kehidupan kita, dan kita dipertemukan oleh Allah kelak di surganya. Akhirnya semoga Allah berkenan dengan keagungan dan kemuliaan Idul Kurban ini. Semoga dengan kecerahan matahari melemahkan bahkan mematikan virus corona ini, sehingga kita bisa meningkatkan intensitas ibadah kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum
ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أعد الأياد وقرر أحمده سبحانه أن خلق وصور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يثقل بالميزان في المحشر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الفائزين بالشرف والأفخار. أما بعد، ويا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين واهزم من خذل المسلمين واجعل اللهم بلدتنا إندونيسيا آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada jemaah, tolong pengalas sajadahnya, tolong diambil seperti koran dan